Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ingin punya mobil, seorang pengangguran tega bunuh sopir taksi daring. Akibat hujan deras dan terbawa banjir, jembatan hasil swadaya warga hanyut. Jelang libur Nataru, Pertamina pastikan stok BBM dan LPG aman. Polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan sopir taksi daring yang jenazahnya ditemukan di bawah jembatan Cimake, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Pelaku bernama Andriani, asal Kabupaten Pandeglang, ditangkap 6 hari setelah kejadian. Saat ditemukan, polisi tidak menemukan identitas korban. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui jika korban berinisial M berprofesi sebagai sopir taksi daring. Kejadian bermula saat pelaku memesan taksi daring dengan menggunakan akun palsu atas nama Dede pada dini hari. Setibanya di sekitar perempatan Palima, pelaku meminta korban berhenti. Pelaku yang duduk di bangku tengah langsung menjerat leher korban dari belakang dengan kawat yang telah disiapkan. Setelah korban tewas, pelaku kemudian menguasai kendaraan dan menggasak semua barang-barang korban. Jenazah korban kemudian dibuang di bawah jembatan Cimake. Hasil pemeriksaan forensik, korban tewas akibat jeratan di bagian leher. Selang beberapa hari, pelaku kemudian ditangkap saat masih menggunakan kendaraan milik korban. Untuk mengelabui petugas, plat nomor kendaraan telah diganti. Namun plat asli bersama identitas korban masih disimpan di dalam mobil. Pelaku, seorang pengangguran, mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai kendaraan yang akan digunakan sendiri untuk gaya hidup. Terima kasih rekan media. Jadi pada hari ini kita melaksanakan press conference tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana pencurian dan kekerasan, yang mana ini telah diawalin tentang adanya temu mayat tanpa identitas yang dibuang di bawah jembatan Pabuaran. Dari situ tim gabungan dari Resmob Subdijatan Satreskrim Polda Banten dengan Satreskrim Polresta Serang Kota, kita melaksanakan rangkaian penyelidikan untuk mengetahui siapa korban ini. Ya, jadi dengan alat inavis kita, identifikasi kita dapat berhasil mengidentifikasi identitas korban, yang kemudian kita cross-check dengan keluarganya di daerah Tangerang, menyatakan betul itu keluarganya, sehingga dapat kita ketahui profesinya adalah sebagai sopir gokar. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dan atau pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 20 tahun penjara. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Dua anak di bawah umur warga kampung Kuaron, Desa Citerep, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, dianiaya 3 temannya. Penganiayaan ini terekam CCTV yang ada di sekitar lokasi. Menerima laporan warganya telah dianiaya, Ketua RT lingkungan tempat tinggal korban langsung datang ke tempat kejadian. Kedua korban yang masih berusia 14 tahun tersebut kemudian diantar ke Polsek Ciruas dan Rumah Sakit Bayangkara untuk membuat visum. Usai melaporkan kejadian penganiayaan, Ketua RT bersama 7 warganya lalu mencari orang yang telah menganiaya warganya. Saat di lokasi kejadian, tiba-tiba Ketua RT dan 1 warganya langsung dikeroyok oleh puluhan orang, sedangkan 6 warganya berhasil lolos dari aksi pengeroyokan. Atas kejadian tersebut, korban yang merupakan Ketua RT juga langsung melaporkan kejadiannya ke polisi. Korban tidak mengetahui pelaku yang melakukan penganiayaan. Katanya informasinya dari warga PRT ya yang dikeroyok di Kuaron ya? Iya.
Berapa orang tuh warga Dua PRT? orang. 2 orang. Kita udah melaporkan ke pihak Polres Serang. Serang. Itu masih di bawah umur anak. Bawah umur Usia berapa tuh yang korban? 14 tahunan. Oh, terus Biar mencari solusi. solusi ya. Iya. Soalnya ada warga PRT yang dianiaya, tapi malah sebaliknya ya. Iya, pihak sana yang langsung mukulin saya. Akibat Saat ini polisi masih mengejar terduga pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Betul, untuk kasus 170 pengeroyokan telah terjadi di wilayah hukum Polsek Wolantaka dan sekarang kasusnya sedang didalami oleh unit reserse Polsek Wolantaka. Begitu. kalau korban informasinya seorang ketua RT dan Betul, berarti kasusnya masih didalami sama Polsek Wolantaka. kasus masih didalami oleh unit reserse Polsek Wolantaka dan untuk selebihnya masih dalam pengembangan. Untuk tersangka sudah dikantongi namanya. Korban berharap agar para pelaku bisa segera ditangkap dan mendapatkan hukuman sebagai efek jera. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Empat orang warga kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak bernama Rinda Rianti, Noni Fauzia, Tati Suryati, Aang Abdullah, dan Kholik dilaporkan sempat terjebak di lokasi bencana banjir dan longsor Kota Langsa, Provinsi Aceh. Beruntung mereka berhasil keluar dari lokasi banjir dan kembali ke kampung halaman. Kepulangan 4 warga Rangkas Bitung dijemput oleh petugas dari BPBD Lebak di Bandara Soekarno-Hatta. Warga Lebak yang terjebak banjir di Provinsi Aceh tersebut sempat kesulitan saat akan kembali ke Kabupaten Lebak karena minimnya sarana transportasi akibat banyak jalanan yang terputus dampak dari bencana. Namun keempatnya berhasil keluar dari lokasi bencana dan langsung menuju Medan, Sumatera Utara dengan menggunakan travel. Menindaklanjuti arahan pimpinan, kemudian kita berkoordinasi dengan BPBD Kota Langsa, kemudian juga dengan relawan yang ada di sana. Alhamdulillah posisinya mereka bisa keluar. Jadi mereka dari Langsa menggunakan travel menuju Medan dan kemudian hari Minggu mereka terbang dari Medan ke Jakarta dan sampai di Rangkas Bitung. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, walaupun mungkin yang sudah tua ada beberapa penyakit. Salah satu warga yang terjebak di lokasi bencana di Provinsi Aceh mengaku sangat bersyukur bisa kembali ke kampung halaman setelah difasilitasi oleh BPBD Kabupaten Lebak. Terima kasih banyak banget kepada Bapak dan Ibu Bupati Lebak, Pak Hasbi dengan Ibu Belia, juga kepada Wakil Bupati, kepada Pak Sekda, kepada Pak Kaban udah meminta kita untuk dijemput, kepada jajaran pemerintahan Lebak, karena luar biasa gercepnya, supportnya, bantuannya dan perhatiannya ke kita supaya kita sampai di sini dengan selamat. Dikawal banget, Mas. Luar biasa. Saya secara pribadi, Omah juga, kita semua mendoakan yang terbaik supaya Pak Hasbi dan Ibu bisa selalu bahagia. Satu keluarga, warga Lebak yang terjebak di lokasi bencana akan ke Aceh karena pekerjaan. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.